Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalasari dari kelas A1 Fisioterapi dengan NIM 2110301004. Di sini saya akan menjelaskan sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem untuk tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak perlu dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Organ pada sistem urinaria yang pertama ginjal. Ginjal terdiri dari kiri dan kanan. Ginjal terbentuk kacang merah. Lokasinya berada dalam rongga perut. Terletak di tulang belakang antara torak 12 sampai lumbar 3. Ginjal kanan lebih rendah daripada kiri karena ginjal kanan terdapat liver. Fungsi dari ginjal yang pertama adalah menyaring plasma darah, membentuk urin, menyaring metabolisme, mengendalikan cairan, dan menjaga keseimbangan pH. Yang kedua, ureter adalah saluran yang berbentuk seperti pita. Ureter ini akan mengirimkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Pada ureter terdapat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini dipengaruhi oleh urin. Jika urin banyak, maka gerakan peristaltik akan bekerja terus-menerus dan sebaliknya. Setelah urin masuk ke kandung kemih, urin tersebut berada di rongga pelvik. Kandung kemih yang ada pada wanita lebih kecil daripada pria, karena di wanita terdapat rahim. Kapasitas yang menampung urin biasanya 700 sampai 800 ml dan juga ada yang 200-400 ml. Sudah buang air kecil. Setelah masuk ke kandung kemih, dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra. Selanjutnya, bagian dalam ginjal diperbesar, akan terdapat berbagai macam saluran. Yang pertama, nefron. Nefron berfungsi untuk menyaring plasma darah. Jika nefron diperbesar, akan ada korpus renal dan ada glomerulus yang termasuk dalam pembuluh darah kapiler. Sekelompok pembuluh darah kapiler disebut kandung kemih. Urin tersebut berada di rongga pelvik. Kandung kemih yang ada pada wanita lebih kecil daripada pria, karena di wanita terdapat rahim. Kapasitas yang menampung urin biasanya 700 sampai 800 ml dan juga ada yang 200-400 ml. Sudah buang air kecil. Setelah masuk ke kandung kemih, keluar tubuh melalui uretra. Selanjutnya, bagian dalam ginjal diperbesar, akan terdapat berbagai macam saluran. Yang pertama, nefron. Nefron berfungsi untuk menyaring plasma darah. Jika nefron diperbesar, akan ada korpus renal dan ada glomerulus yang termasuk dalam pembuluh darah kapiler. Sekelompok pembuluh darah kapiler disebut glomerul. Selanjutnya, proses pembuatan urin di dekat nefron. Ada pembuluh darah kapiler atau kecil, di mana pembuluh tersebut akan membawa plasma darah yang disaring oleh nefron. Kumpulan pembuluh darah yang ada di nefron akan membawa plasma darah. Kemudian plasma darah akan keluar melalui kapiler glomerular. Jadi di dinding glomerulus, plasma darah akan melalui kapsul glomerular dan akan terjadi filtrasi yang didapatnya adalah air, protein, sodium klorida, bikarbonat, glukose, urea, potasium, asam urat, dan kreatinin. Semua zat tersebut disaring kapsul glomerular. Selanjutnya masuk ke tubulus. Tubulus itu
proses reabsorpsi atau penyerapan zat kembali yang diperlukan. Yang terakhir ke zat sekresi. Zat sekresi itu akan membentuk menjadi urin. Selanjutnya dari nefron akan ke ductus coleus, capillary duct, kemudian minokardial, selanjutnya major kulik, keratoconus, ureter ke kandung kemih. Yang terakhir itu adalah uretra. Sekian video dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.